tidak bisa berbuat adil cukup menikahi satu perempuan. Nah, ayat ini suka banyak disalahartikan oleh kaum laki-laki. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Masya Allah. Saya Irfan Hakim masih diberikan usia dan kesempatan oleh Allah SWT untuk bisa menjumpai pemirsa di rumah di acara yang kata ditunggu setiap paginya. Ini dia Siraman Kolbu bersama Mama Dede. Tanya Mama yuk. Kami sedang berada di Masjid Al-Huriyah, Puri Kembangan, Jakarta Barat. Ditemani oleh ibu-ibu yang cantik jelita, calon penghuni surga. Amin. Coba ya kita dengarkan semangat salamnya nih. Yang pertama adalah Majlis Talim Al-Ghani Bandung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya Majlis Talim Al-Hidayah Cirebon. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Mama sehat Mama? Alhamdulillah. Ya, selalu semangat kalau ngeliat Mama tuh ya. Ada artikel yang akan kita baca, boleh Mama? Sok mangga. Jadi nih artikelnya adalah ada pria di Afrika memiliki 12 istri, 102 anak, dan 568 cucu. Sebentar ininya hitam. Tuh mah lihat mama tuh. Banyak sekali. Di Afrika. Di Afrika. Istrinya 12. Istrinya 12, anaknya 102, cucunya 568. Mungkin tadi pagi udah ngelahirin 2 lagi, mungkin 570 mungkin. Iya. Masya Allah. Ini dalam Islam tidak diperbolehkan. Kita bisa lihat dalam An-Nisa ayat 3. Fankihu ma taubalakum minan nisa matna wa thulatha wa ruba. Kaum laki-laki nikahi perempuan yang kamu sukai 2 orang, 3 orang atau 4 orang. Nah, tapi di ujungnya pain hibtum Allah ta'dilu fawahidatan. Kalau kamu takut tidak bisa berbuat adil cukup menikahi satu perempuan. Nah, ayat ini suka banyak disalahartikan oleh kaum laki-laki. Mereka mengira ini perintah. Mereka mengira ini anjuran. Sunnah Rasul. Bahkan ada yang bangga Pak. Karena ada ayat ini saya sebagai seorang suami berhak penuh mengambil keputusan apapun yang saya lakukan. Nah, karena mereka tidak tahu asbabun nuzulnya. Jadi ayat ini bukan perintah, ayat ini bukan anjuran. Ayat ini hanya solusi, bagi orang yang emergensi betul-betul membutuhkan istri kedua dan seterusnya. Bukan perintah, salah. Ada yang diukur kata mereka, ada yang bilang gini. Itu kembali kepada kadar keimanan ke seseorang. Kalau seorang laki-laki nikah perempuan yang banyak, mereka menganggap imannya mantap. Kalau seorang perempuan rela dimadu dengan madu yang sekian orang, dia ikhlas, dia sabar, mereka bilang imannya mantap. Jauh, bukan itu. Pasti surga katanya mah. Bukan itu. Oh bukan. Ya bukan Ibu. Bukan. Ada yang dimadu Bu? Ngacung. Gak apa-apa kalau Jujur. misal ada. Tenanawan, mangga. Ada. Ngacung. Itu ayat apa? Gak ngaku mungkin mah. Mah tapi tadi Mama katanya jika memang dibutuhkan. Nah kebutuhan laki-laki dibolehkan lebih dari 1 istri itu apa saja dibutuhkan? Iya Pan. Punten. Yang namanya ayat ini kalau kita naik pesawat. Kan diumumkan tuh pada pramugari. Iya. Kalau ada kejadian ini gitu kan. Anda silahkan di kolong kursi ini ada pelampung. Iya. Kemudian ada pintu darurat. Nih Ada pintu darurat. oksigen kan? muncul. Ada oksigen ditarik dari atas. Iya, Nah, iya. yang namanya nikah 2, 3 atau 4 ibaratnya punten. Kalau dalam pesawat terbang itu pintu darurat. Emergency. Emergency itu sebetulnya.
Jadi banyak yang salah mengartikan. Ternyata seperti itu faktanya. Jadi kalau ini mah sudah sangat menyalahi ya. Lebih dari 4. Sangat. Itulah makanya kita wajib belajar tafsir biar tahu ayatnya ini loh, terjemahnya ini. Maksudnya kemana, tujuannya apa, isinya diamalkan. Begitu seharusnya umat Islam. Oke, nanti kita akan bahas lebih jauh lagi mengenai hal ini ya. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di sini. Di Siraman Kolbu bersama Mama Dede. Tanya Mama yuk. Masih dari Masjid Al-Huriyah Puri Kembangan Jakarta Barat. Bersama saya Irfan Hakim. Ini dia Siraman Kolbu bersama Mama Dede. Tanya Mama yuk. Ibu. Pada tegang banget, senyumnya mana? Nah, boleh gak saya pantun sedikit? Pergi ke pasar sama Putri. Pulangnya beli mangga mana lagi? Apakah tak cukup hanya satu istri? Hingga berani kau menikah lagi. Ini yang bikin pantun kayak perempuan bukan saya mah. Kayaknya ada rasa cemburu dan itu normal. Kayaknya istri saya yang bikinin pantun. Berasa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbi ajmain. Ya, banyak istri, banyak rezeki. Masa sih? Banyak istri, banyak rezeki. Masa sih? Apa iya sih? Kayaknya sih. Punten. Masyarakat kita kan peribahasa mengatakan kepala sama hitam pendapat berbeda-beda. Betul? Begitu pula dalam masalah poligami. Ada sekelompok manusia, terutama temannya Ipan. Kalau bercerita tentang poligami menggebu-gebu. Bersemangat. Benar-benar mereka seolah-olah sangat-sangat ingin melakukannya. 2. Ada orang yang biasa-biasa. 3. Ada orang yang acuh tak acuh, cuek, emang gue pikirin. Ada kaum laki-laki yang bangga jadi laki-laki. Saya akan menikahi perempuan 2, 3 dan seterusnya. Kata khayalan dia. Ada laki-laki yang bangga. Ketika mereka menikahi perempuan yang kedua, yang ketiga, yang keempat. Bangga sama istrinya. Masih laku kan gue? Sombong apa sombong? Kira-kira kalau Anda punya suami ngomongnya kayak begitu. Anda terima apa enggak? Dengerin Pan. Ya. Masya Allah. Ada juga yang beranggapan. Surat An-Nisa ayat 3. Pankihu ma'tau balakum minanisa imasna wasulat waruba. Mereka mengira ini adalah perintah. Mereka mengira ini adalah anjuran. Ada lagi yang mengira ini tolok ukur daripada keimanan. Bahkan punten ada yang bilang.